Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran geografi. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai tata surya. Tahukah kamu di mana letak planet bumi yang kita tinggali ini? Ya, planet bumi ini berada dalam sebuah sistem yang disebut sebagai sistem tata surya. Nah, sistem tata surya itu merupakan salah satu sistem bintang yang berada dalam cakupan galaksi Bima Sakti. Lantas, apa yang dimaksud dengan sistem tata surya ini? Sistem tata surya adalah suatu kesatuan yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya dan dikelilingi oleh anggota-anggota lainnya terdiri dari planet, bulan sebagai satelit, meteor, komet, dan anggota lainnya yang terus bergerak mengelilingi matahari. Nah, dalam sistem tata surya ini, hanya matahari sajalah yang mampu memancarkan cahayanya sendiri. Sementara anggota lainnya dari sistem tata surya yang lain hanya bisa memantulkan cahayanya. Setelah mengenal apa itu tata surya, lalu sudah tahukah kamu mengenai proses pembentukan tata surya? Pembentukan mengenai bagaimana sistem tata surya ini dibentuk sudah banyak dijelaskan dalam teori-teori pembentukan tata surya. Dalam teori terjadinya tata surya dijelaskan mengenai bagaimana matahari, planet, serta satelit mampu bekerja secara teratur dalam sistem ini. Teori-teori ini memang tidak mutlak kebenarannya, namun teori ini dikemukakan oleh para ahli melalui usaha keras dalam berbagai penelitian, pengamatan, dan percobaan hingga akhirnya ditemukanlah teori pembentukan tata surya dengan dasar yang logis. Ada beberapa teori pembentukan tata surya yang banyak dikenal dan diakui. Beberapa di antaranya adalah teori nebula, teori planetesimal, teori pasang surut, teori awan debu, teori bintang kembar. Dari beberapa teori terbentuknya tata surya tersebut, mari kita bahas satu persatu mengenai beberapa teori tersebut. Yang pertama ada teori nebula atau teori kabut. Dalam teori nebula ini diungkapkan bahwa pada awalnya sistem tata surya terbentuk dari suatu nebula atau kabut tipis yang sangat luas. Ini adalah kabut tipis yang sangat luas. Kemudian nebula atau massa gas raksasa ini berputar perlahan-lahan yang kemudian secara berangsur-angsur mendingin, mengecil, dan mendekati bentuk bola. Rotasi yang terjadi semakin lama semakin kencang sehingga mengakibatkan bagian tengah dari massa tersebut menggembung. Jadi massa di bagian tengahnya itu mengalami penggembungan. Akibatnya lingkaran materi tersebut terlempar keluar. Ada materi-materi lain yang terlempar keluar. Lingkaran inilah yang kemudian mendingin, mengecil hingga akhirnya menjadi planet-planet yang terbentuk. Planet-planet yang terbentuk tetap mengorbit mengelilingi inti massa. Sementara lingkaran lain terlempar lagi dari pusat massa sehingga menjadi seluruh planet yang kita kenal sekarang ini, termasuk bumi. Berikutnya, planet-planet yang ada juga melemparkan massanya keluar angkasa sehingga berubah menjadi satelit seperti bulan yang dimiliki oleh bumi. Jadi planet sendiri dia juga melemparkan massa yang mana massa tersebut akan menjadi satelit yang mengorbit planet tersebut. Jadi, teori nebula ini dikemukakan oleh dua orang peneliti, yaitu Immanuel Kant dan Pierre-Simon Laplace. Bedanya, kalau Kant dia mengemukakan bahwa perputaran bola gasnya itu lambat, sedangkan Simon perputarannya cepat. Yang kedua, ada teori planetesimal. Yang dimaksud planetesimal merupakan suatu benda padat kecil yang bergerak mengelilingi suatu inti yang bersifat gas. Teori planetesimal mengemukakan bahwa suatu ketika sebuah bintang melintasi ruang angkasa dengan cepat dan berada sangat dekat dengan matahari. Dia melintas dekat dengan matahari. Ini mataharinya ini adalah bintang lainnya. Bintang yang melintas tersebut rupanya memiliki daya tarik yang besar sehingga mengakibatkan pasang di bagian gas panas matahari. Karenanya terdapatlah massa gas dari matahari yang terlempar keluar dan mulai mengorbit pada matahari. Nah, ini adalah materia-materia matahari yang tertarik. Namun, karena daya tarik yang masih banyak dimiliki oleh matahari, maka gas ini lama-kelamaan menjadi dingin dan bentuknya menjadi cairan yang lalu memadat. Massa tersebutlah yang saat ini kita kenal sebagai planet, termasuk bumi kita. Jadi material-material yang terlempar ini yang lama-kelamaan
mencair, kemudian memadat membentuk planet-planet yang mengelilingi matahari tersebut. Yang ketiga, ada teori pasang surut. Teori pasang surut atau teori pasang ini juga terkadang disebut sebagai teori ide benturan. Dalam teori pasang surut atau teori ide benturan ini disebutkan bahwa planet-planet awalnya terbentuk secara langsung oleh gas asli matahari yang tertarik oleh bintang yang melintas sangat dekat dan nyaris bersinggungan dengan matahari. Teori ini memang hampir sama dengan teori planetesimal, hanya bedanya pada teori pasang surut ini planet tidak terbentuk oleh planetesimal. Teori ini menyebutkan bahwa saat bintang berada sangat dekat dengan matahari, ada tarikan gravitasinya yang menyedot filamen gas yang membentuk cerutu panjang. Jadi bentuknya seperti cerutu. Material yang tertarik itu berbentuk cerutu, sedangkan planetesimal tadi, material yang keluar itu berupa serpihan-serpihan atau cairan saja. Filamen ini membesar di bagian tengah dan mengecil di bagian ujungnya. Dari filamen inilah kemudian terbentuk sebuah planet. Jadi, seorang peneliti beranggapan bahwa kelahiran tata surya adalah suatu peristiwa langka, sebab peristiwa ini terjadi saat matahari nyaris bersinggungan dengan sebuah bintang. Peristiwa yang menyebabkan lidah matahari jadi berbentuk seperti cerutu ini juga menjadi penjelasan logis tentang ukuran planet yang berbeda satu sama lain. Jadi dari bentuk cerutu ini maka akan dilihat bentuk-bentuk planet yang kita ketahui saat ini. Dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, kemudian bagian tengah itu merupakan planet-planet yang berukuran besar di Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Kemudian planet yang kecil atau planet kerdil disebut sebagai planet Pluto. Yang keempat, ada teori awan debu. Teori awan debu sering disebut sebagai teori protoplanet. Nah, teori ini mengungkapkan bahwa calon tata surya awalnya adalah awan yang sangat luas. Awan ini terdiri dari debu dan gas kosmos yang diperkirakan berbentuk seperti sebuah piring. Namun, terdapat ketidakteraturan dalam awan tersebut yang menyebabkan terjadinya perputaran sehingga gas dan debu yang berputar berkumpul menjadi satu. Sementara debu dan gas ini terus berputar, awan tersebut pun menghilang. Jadi saat debu dan gas ini berputar, maka akan menghasilkan sebuah piringan yang mana awan-awan ini mengalami menghilang atau menyingkir. Kemudian partikel-partikel debu yang keras saling berbenturan, melekat dan berubah menjadi planet. Lalu berbagai gas yang ada di tengah-tengah awan berkembang menjadi matahari. Jika ditelusuri dari prosesnya, teori ini seolah merupakan pengembangan dari teori nebula. Mereka berpendapat bahwa pada mulanya matahari berputar dengan cepat dengan gas di sekelilingnya. Jika merujuk pada penelitian era modern, matahari dikatakan berputar kira-kira 1 kali dalam 27 hari. Sementara perhitungan mutakhir juga menunjukkan bahwa matahari primitif berputar lebih cepat, sehingga memungkinkan terlemparnya bahan-bahan yang kemudian membentuk planet. Hal inilah yang mendukung teori awan debu ini. Yang terakhir, ada teori bintang kembar. Teori bintang kembar ini sering disebut sebagai teori Lileton, atau yang juga sering disebut sebagai teori bintang kembar. Teori ini mengemukakan bahwa mulanya matahari merupakan bintang kembar yang mengelilingi sebuah medan gravitasi. Tapi, ada sebuah bintang yang menabrak salah satu bintang kembar tersebut dan mungkin menghancurkannya. Bintang yang hancur tersebut lantas berubah menjadi massa gas yang berputar-putar. Karena terus berputar, maka massa gas itu berubah dingin dan membentuk planet-planet. Sementara satu bintang lain yang bertahan menjadi pusat tata surya yang kita kenal sebagai matahari. Matahari mampu menahan planet yang terbentuk tersebut karena memiliki kekuatan gravitasi. Karenanya, planet-planet dapat beredar menurut lintasannya mengelilingi matahari. Anggapan pembentukan tata surya ini karena adanya suatu benturan, maka itu sebabnya teori ini juga dikenal sebagai teori ide benturan.
Kemudian, anggota dalam tata surya itu terdiri dari matahari, planet, asteroid, komet, dan meteor. Sedangkan planet sendiri meliputi Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Uranus, Saturnus, Neptunus. Matahari merupakan bola gas besar yang menyala, memancarkan sendiri sumber energinya. Matahari merupakan sumber tenaga lingkungan tata surya atau pusat tata surya. Ciri-ciri matahari. Ciri-ciri matahari memiliki massa total sekitar kira-kira 330.000 kali massa dari bumi dan memiliki jari-jari ekuator sepanjang 695.000 km. Yang dimaksud jari matahari di ekuator itu maksudnya adalah jari-jari pada jari-jari pas di tengah-tengahnya. Kemudian temperatur di permukaan matahari mencapai 6.000 derajat Celcius dan memiliki magnitudo atau tingkat kecemerlangan minus 26,8 dan magnitudo berotasi dengan kecepatan yang tidak sama antara bagian kutub dengan bagian ekuator. Jadi kutubnya dan ekuator itu berada di tengah ini. Ekuator itu adalah di tengah-tengah, itu kecepatannya berbeda. Bagian-bagian matahari meliputi korona, prominensa, kromosfer, kemudian fotosfer, bintik-bintik matahari, dan inti matahari. Bagian dalam matahari atau interior matahari terdiri atas inti matahari, yaitu daerah radiatif dan daerah konveksi. Daerah konveksi ini adalah daerah yang panas. Di bagian inti terjadi reaksi termonuklir yang mengubah atom hidrogen menjadi helium yang menghasilkan energi yang akan dilepas oleh matahari. Permukaan matahari, yaitu disebut sebagai fotosfer, terdiri atas gas padat yang terlihat sebagai bola perak yang berkilauan. Di permukaan matahari ini dapat terlihat adanya bintik-bintik hitam, yaitu sunspot. Sunspot merupakan bintik hitam matahari yang mempunyai medan magnet yang kuat dengan temperatur 3600 derajat Kelvin. Kemudian vakula, yaitu awan hidrogen yang tampak seperti benang-benang gelap di permukaan matahari. Dan granula merupakan sel-sel yang menutupi permukaan matahari akibat proses konveksi. Kedua adalah planet. Planet adalah benda langit yang mengelilingi bintang sebagai pusat tata surya, yaitu matahari. Planet ini tidak dapat menghasilkan cahaya sendiri. Ini adalah urutan planet-planet yang ada dalam tata surya kita. Di bagian tengah ini merupakan matahari, kemudian disusul dengan Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Kemudian asteroid atau planetoid. Jadi asteroid dan planetoid itu adalah nama lainnya, yaitu batuan-batuan yang bergerak mengelilingi matahari tetapi ukurannya sangat kecil untuk digolongkan sebagai planet. Sehingga asteroid disebut planetoid atau planet kerdil. Kemudian komet. Komet adalah benda angkasa yang tidak padat, terbentuk dari pecahan bahan yang sangat kecil, yaitu debu, tercampur dengan gas, karbon dioksida, metana, dan air. Meteor atau bintang beralih adalah benda langit yang sangat kecil yang terdiri atas debu, pasir, atau kersik langit yang bergerak mengelilingi matahari seperti planet. Berikut adalah anggota planet dalam tata surya kita. Ini adalah matahari sebagai pusat tata surya, kemudian disusul dengan planet Merkurius, kemudian Venus, kemudian Bumi, kemudian Mars, kemudian planet Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai klasifikasi planet. Klasifikasi planet yang pertama adalah bumi sebagai pembatasnya. Bumi sebagai pembatas ini maksudnya terdapat planet inferior dan planet superior. Planet inferior yaitu planet yang memiliki lintasan antara bumi dan matahari, yaitu Merkurius dan Venus. Merkurius dan Venus itu inferior.
Sedangkan planet superior yaitu planet yang lintasannya di luar Bumi, terdiri dari Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Klasifikasi planet yang kedua, planetoid sebagai pembatas, yaitu terdiri dari planet dalam dan planet luar. Planet dalam yaitu planet yang dilihat letaknya karena adanya gugusan asteroid antara Mars sampai dengan Jupiter. Jadi, planetoid tadi disebut juga sebagai asteroid yang letaknya berada di antara Bumi dan Mars. Ini adalah asteroidnya. Jadi, planet dalam tadi terdiri dari Bumi, kemudian Merkurius dan Venus, sedangkan planet luar terdiri dari Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Kemudian yang ketiga, klasifikasi planet berdasarkan sifat fisiknya atau fisiknya, yaitu terdiri dari planet terestrial dan planet Jovian. Planet terestrial yaitu planet yang memiliki sifat kebumian, baik ukuran, massa jenis maupun komposisi kimianya. Mereka semua memiliki permukaan padat. Contohnya yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet Jovian yaitu planet yang tidak memiliki sifat kebumian. Planet-planet ini tersusun atas kumpulan gas. Contohnya adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Gambar ini kita akan ketahui bahwa massa suatu planet itu berbeda-beda dari yang kecil sampai dengan yang paling besar.